بسم الله لا يذر مع اسمه شيء في الأرض وهو سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam bersama Radio RIS yang ada di channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Baik seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh sahabat-sahabat, para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kembali lagi pada seluruh konten-konten yang ada yang berkaitan dengan atensi yang akan saya bacakan. Kali ini saya akan membacakan yaitu saudara Amir yang ada di Sumatera Barat. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sayang Bung Jabri. Saya senang sekali dengan kegiatan-kegiatan Anda di konten-konten Ayah Sadam tuh Bung Jabri. Waduh, saya salut sekali, benar-benar memang ini acara-acara yang paling ditunggu-tunggu. Barangkali bukan saya saja, karena saya sudah mendengarkan dan mempelajari adanya konten yang ada di channel Ayah Sadam Bung Jabri. Memang hampir keseluruhan orang menyukai adanya acara Anda. Inilah salah satu contoh yang terbaik di antara YouTuber-YouTuber yang ada Bung Jabri. Jadi begini Bung Jabri, di Sumatera Barat, di situ masih sebagian ada yang semacam hutan belantara lah begitu Bung Jabri ya. Kebetulan saya juga memiliki tanah di situ. Kalau saya kan sudah rapi lah, karena memang saya manfaatin, saya tanemin tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat lah, palawija seperti itu Bung Jabri. Sebagian saya tanamin padi seperti itu. Kita kembali masalah lebih simpelnya ya Bung Jabri ya. 2 tahun yang lalu saya kan punya pohon besar, ada beberapa pohon yang Bung Jabri, pohon jati yang sudah umur ada, termasuk pohon mahoni, terus pohon nangka, dan termasuk pohon beringin. Semuanya besar-besar Bung Jabri, rata-rata akarnya menjulang ke permukaan tanah. Bagus, pokoknya indah-indah Bung Jabri. Makanya saya biarkan pohon-pohon tersebut. Saya senang melihatnya, kayak seni lah, nyeni banget Bung Jabri. Bahkan di lingkup situ saya bikin kayak semacam gubuk buat nyantai gitu Bung Jabri. Memang dari rumah ke tempat tanah saya tersebut yang saya tanamin kurang lebih 1 kilo lah gitu Bung Jabri. Entah kenapa Bung Jabri, menjelang maghrib, saya kan lagi bebenah mau pulang tuh ya Bung Jabri. Memang saya rajin bertani lah, mau apa lagi seperti itu Bung Jabri. Sekalipun saya masih muda Bung Jabri, masih lajang. Di saat saya lagi ngerapi-rapiin barang-barang saya, baik cangkul, terus golok saya bersihin. Di situ kan saya ada mata air tuh Bung Jabri ya, di sebelah kanan yang pohon-pohon besar tadi Bung Jabri. Di satu sisi di pohon, di mana adanya pohon jati Bung Jabri, ada suara Bung Jabri, "Hai hamba Allah, kau rajin sekali menjelang maghrib masih ada di sini. Coba tengok saya, di mana saya berada, di mana saya bersuara. Bisakah engkau tolong saya? Kalau memang kau bisa, saya akan berikan apa saja yang Anda mau. Itu kalau Anda mampu mengeluarkan
menjauhkan saya dari pohon ini. Dia katakan demikian, Bung Jepri. Saya sempat sontak kaget, Bung Jepri. Mana udah mau maghrib, udah gak gelap, Bung Jepri. Mana ada listrik sampai ke sawah-sawah seperti itu yang Bung Jepri ya. Akhirnya saya mencari suara itu, Bung Jepri. Nah, kalau nggak salah ada pohon 10 kali yang gede-gede gitu ya, yang saya tadi katakan. Nah, saya mencari suara itu, Bung Jepri. Sambil, karena saya belum ketemu, sambil saya berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau sebenarnya dan di mana kau berada? Saya tidak melihat adanya Anda, tapi saya yang mendengarkan suara Anda. Tunjukkan diri Anda, saya katakan demikian, Bung Jepri. Tiba-tiba suara itu datang kembali. Coba perhatikan, di depan Anda ada satu pohon besar. Salah satunya adalah pohon jati. Disitulah saya berada. Dekatilah Anda dengan pohon itu. Dia katakan demikian, Bu Jepri. Akhirnya saya mendekati. Setelah saya mendekati kurang lebih 1 meter, saya bertanya, ya, saya sudah di depan pohon jati. Di mana Anda berada? Tunjukkan diri Anda. Saya katakan demikian. Tiba-tiba Bung Jepri, saya kaget dibuatnya. Kenapa? Saya melihat 2 sosok mata manusia yang ada di pohon jati tersebut, Bung Jepri. Kerlap-kerlip itu. Terus saya tanya, apakah itu Anda yang bicara tadi? Saya katakan demikian. Dia bicara lagi. Ya, betul. Inilah saya. Anda melihat 2 mata saya yang ada di sini. Lantas saya bertanya kembali, Bung Jepri. Tolong ceritakan, kenapa Anda ada di pohon ini? Saya tidak paham maksudnya. Saya baru kali mengetahui adanya pohon punya mata. Saya katakan demikian. Sedangkan ini kan semuanya pohon saya katakan begitu. Lantas dia berbicara kronolog yang ada. Anak muda, umur saya sudah ratusan tahun lebih. Barangkali seumur pohon ini, pohon jati yang ada. Lebih dari 100 tahun. Saya dulu pernah menjadi korban manusia ngiprit. Karena saat itu memang saya kan orang yang ahli agama, katakanlah rajin ibadah gitu, Bung Jepri. Dan termasuk saya rajin berpuasa. Di saat saya lagi istirahat, tiba-tiba badan saya melayang. Tapi penglihatan saya saat itu ada di gedung, rumah gedung serba putih. Ruangan itu dan termasuk tempat tidurnya serba putih. Begitu saya bangun, ternyata saya ada di tempat tidur semuanya serba putih, Bung Jepri. Saya cuma istighfar apa yang saya bisa. Nah, disitulah muncul sosok manusia. Lantas saya bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak menjawab, Bu Jepri. Apakah Anda manusia? Apakah Anda bisa menjawab salam saya? Saya katakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjawab juga, Bu Jepri. Tapi dia mendekati saya. Siapakah Anda sebenarnya? Kenapa salam saya tidak jawab? Saya katakan demikian. Lantas orang tersebut mengatakan, sudahlah, Anda sudah di rumah mewah. Tempat tidurnya Anda lihat sendiri, semuanya serba mewah, berwarna putih. Lantas saya bingung di situ. Kata si manusia pohon itu mengatakan demikian. Terus dia melanjutkan lagi, Bu Jepri mengatakan, saya bertanya sama orang itu, tolong ceritakan apa yang dimaksud semua ini. Saya katakan demikian. Saya baru kali ini mengenal lingkup ini. Saya katakan demikian. Dan siapa kamu? Saya katakan demikian. Tiba-tiba, Bung Jepri, ada sosok makhluk aneh hadir. Dia tertawa seperti suara manusia, tidak lepas daripada
Dia seperti kayak binatang monyet, tapi bukan monyet Bung Jepri. Saya bingung, ini binatang aneh tapi mirip-mirip monyet Bung Jepri. Cuma dia perilakunya seperti manusia. Dia tertawa mendekati saya. Lantas si orang itu yang mendekati saya mengatakan, itulah salah satu teman Anda yang akan menemani Anda. Dia bilang begitu Bung Jepri. Apa yang dimaksud saya katakan demikian, kata si bapak itu. Manusia pohon mengatakan begitu Bung Jepri. Lantas makhluk aneh yang menyerupai kayak monyet, dia bersuara, "Hei manusia, kaulah makananku. Saya sudah siap. Kamu siap?" Saya kaget Bung Jepri, apa yang dimaksud ya, kata si orang itu mengatakan demikian Bung Jepri. Jangan-jangan di sini orang ngibrit kali saya menjadi santapan, menjadi korbannya. Saya cuma mikir ke situ doang. Lantas saya langsung menyebut nama Allah dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya hentakkan. Disitulah saya berubah. Bukannya waktu itu saya kan ada di rumah gedung, ada di tempat tidur, semuanya putih dan mewah. Tiba-tiba saya malah ada di bawah pohon. Kata orang itu begitu Bung Jepri. Nah saya jadi lama ngobrol sama dia nggak berasa. Itulah yang kelihatan mata di pohon itu. Lantas saya bertanya kembali, mohon maaf, ini kan bapak-bapak, apa yang bisa saya tolong Pak? Saya orang awam, sedangkan Bapak kan wujudnya seperti pohon. Tolong ambillah satu daun, kalau Anda mempunyai, carikan satu daun lembar saja, yaitu daun bidara Arab. Letakkan, tempelkan di pohon ini. Dikatakan begitu Bung Jepri. Akhirnya karena saya ingin menolong dia, kasihan sesuai riwayat yang baru saja diceritakan, saya coba Bung Jepri. Kebetulan memang saya punya, tapi di rumah hari saya pulang dulu, saya ambil tuh ya beberapa lembar, saya tempelin di pohon itu. Tiba-tiba si manusia itu yang kelihatan mata di pohon, tahu ternyata di luar pohon setelah ditempelin dengan daun bidara Arab. Pak, apakah ini Bapak yang tadi kelihatan mata di pohon ini? Dia sambil menarik napas. Iya, saudara. Alhasil alhamdulillah, Allah telah mengirimkan Anda untuk membantu saya, menolong saya mengeluarkan dari pohon ini. Bayangkan saja, sudah berapa tahun di sini, saya hampir menjadi santapan si penunggu pohon ini, yaitu salah satu orang yang ngibrit. Saya ceritanya waktu itu lagi tidur, saya dibawa kabur olehnya. Tapi pas saya bangun ternyata ada di rumah gedung memang. Seperti yang tadi saya ceritakan, dia katakan demikian. Begitu saya dibilang katanya, saya menjadi santapan si makhluk tersebut. Saya baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disitulah saya baru sadar saya ada di bawah pohon. Nah, setelah itu tiba-tiba saya nggak bisa kemana-mana. Nah, disitulah kenapa saya ada di dalam pohon ini. Saya nggak bisa keluar karena saya ditahan masuk ke dalam pohon itu. Sekalipun saya tidak mampu, dia memakan saya sebagai salah satu korbannya. Inilah Anda yang menemui saya sebagai pemilik tanah ini. Alhamdulillah, saya anggap Anda sebagai saudara saya, karena dengan kehadiran Anda saya bisa keluar dari pohon ini, terselamatkan. Dikatakan begitu Bung Jepri, hingga sampai sekarang Bung Jepri. Alhamdulillah, beliau sebetulnya orang kaya raya Bung Jepri, yang mau jadi santapan
korban orang memperkaya diri. Beliau itu orang yang alim dan bijaksana. Memang posisinya dia adalah sebagai sesepuh ahli agama, Bung Jepri. Bisa kecolongan tuh pada saat dia tidur di bawah. Namun alhamdulillah kelebihannya itu tadi, akhirnya ada-ada saja Allah menurunkan, mengirimkan siapa, misalnya kayak saya tadi, akhirnya dia terlepas dari pohon, bisa keluar dari pohon. Hanya itulah Bung Jepri yang saya sampaikan. Mohon pencerahan dan solusinya seperti apa yang saya bicarakan melalui atensi ini. Terima kasih atas simaknya atensi saya dan atas jawaban serta solusi dari Bung Jepri. Semoga Anda bersama Radio RAS di channel Sadam tetap jaya mengudara. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Amir yang ada di Sumatera Barat, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali lagi pada masalah kronolog Anda yang baru saja saya bacakan. Memang hampir semua atensi yang masuk memang riwayatnya unik ya. Ini unik lagi terhadap Anda. Alhasil alhamdulillah, sebetulnya ini bukan masalah riwayat Anda ya, tapi Anda ada berkaitan dengan orang tersebut yang adalah manusia pohon jati ya. Ternyata setelah terungkap orang tersebut sebagai hampir menjadi korbannya seorang memperkaya diri yang ada di pohon jati tersebut ya. Kalau kita kembali lagi masalah kronolog tadi, memang betul adanya. Jadi barangkali orang tersebut orang yang katakanlah orang ahli agama, katanya pemuka agama ya. Jadi Allah barangkali memberikan satu ujian-ujian, sekalipun pada akhirnya beliau masih dilindungi oleh Allah. Memang riwayatnya unik ya, sehingga sesuatu gaib yang tadinya mau melibatkan dia sebagai salah satu korbannya, dia terselamatkan oleh ucapan-ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sehingga tiba-tiba dia dari pohon. Dia cuma tidak bisa keluar, hanya berkedip-kedip matanya. Anda menunggu seseorang yang bisa menolongnya. Ternyata Anda sendiri yang pemilik tanah, yang punya pohon tersebut. Disitulah keunikan-keunikan kronolog seseorang yang punya kisah nyata yang ada. Untuk saudaraku, kalau bisa coba ngobrol sama si bapak tadi yang Anda tolong, yang ada di pohon itu. Ya kalau memang pohon itu memang merasa unik, sayang untuk ditebang, coba bersilah di situ dan tawasul di hadapan Allah ya, membaca surat Yasin, tahlil, dan lantas untuk menghilangkan jejak ya, untuk menghilangkan jejak orang-orang terdahulu yang tujuannya ngibrit, supaya lingkup tanah pekarangan Anda termasuk pohon tersebut aman adanya, karena di situ masih ada sisa-sisa beberapa makhluk yang berhubungan dengan persembahan, katakanlah orang-orang yang tersesat di dalamnya, yang menyembah kepadanya, yang ada di pohon jati tersebut. Insya Allah dengan adanya tahlil diawali dengan yasinan, dia akan lenyap, menghilang selamanya ya. Demikianlah untuk saudara Amir yang ada di Sumatera Barat, mudah-mudahan Anda puas adanya. Terima kasih pula atas kisah nyata yang Anda sampaikan kepada Radio RS yang ada. Semoga bermanfaat dan untuk menambah wawasan buat semua yang mendengarkannya. Insya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi. Saya pribadi atas nama Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, karena waktu jual agama harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.